Lagi geser-geser foto nih ya. Selamat datang kembali di Kompas Pagi. Saudara, kita akan lihat apa yang ada di halaman buku harian Kompas terbitan hari ini. Ke berita foto dulu kali ya. Yang pertama ini seputar penyelenggaraan ibadah haji 2023. Judulnya adalah Kementerian Kesehatan siagakan 227 tenaga kesehatan di Mina. Nah, ini keterangan dari berita foto adalah jamaah haji Indonesia yang menaiki bus yang akan membawa mereka ke Arafah di Sisyah, Mekah, Arab Saudi pada hari Senin. Jemaah haji ini mulai diberangkatkan secara bergelombang ke Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada tahun ini. Nah, kemudian kita akan lihat juga di bawahnya ini adalah untuk mengantisipasi nantinya kepadatan di Mina, Arab Saudi yang bisa menurunkan kebugaran jemaah tentunya. Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan ada 227 tenaga kesehatan di Mina untuk mengantisipasi kepadatan di Mina, Arab Saudi. Kemudian juga ada yang disiapkan 194 jenis obat-obatan. Nah, penyiagaan tenaga kesehatan dan juga jumlah obat yang memadai itu adalah semata-mata untuk nanti bisa membantu kelancaran ritual melontar jumroh di Jamarot. Nah, kemudian kita akan lihat di sini judul besar lagi. Wah, ini juga patut jadi perhatian, patut kita perhatikan, beradaptasi hadapi kemajuan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini sebenarnya nggak bisa kita hindari ya dalam kehidupan manusia, dan tentunya ini bisa bawa dampak positif tapi sekaligus juga bisa bawa dampak negatif. Manusia ini perlu beradaptasi dan juga memperhatikan moral dan etika dalam menggunakan yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Selain bisa menjawab tantangan zaman dengan mendatangkan banyak manfaat, tapi nggak sedikit juga produk teknologi yang kemudian disalahgunakan hingga akhirnya berujung merugikan dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Jadi kita nih manusia harus beradaptasi dan juga berkolaborasi menghadapi pesatnya kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Kita akan lihat di sini grafiknya. Ada daftar dampak negatif dan juga positif dari teknologi. Kita lihat ada dari masing-masing bidang, dari sosial budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Kita lihat dulu yang pertama dari sosial budaya. Di sini yang ditulis oleh harian Kompas adalah dampak positif dari teknologi adalah mempermudah komunikasi jarak jauh dan memperluas jaringan sosial. Kalau kita lihat ke belakang 10 atau 20 tahun ke belakang, sebenarnya teknologi komunikasi nggak semudah sekarang ya. Orang bahkan sudah bisa melihat secara jarak jauh gitu, bisa video call, kemudian juga bisa Zoom meeting. Nah, sepertinya jarak jadi lebih dekat, tapi kalau dari sisi negatifnya adalah memunculkan kesenjangan sosial, gap sosial, dan melunturkan budaya asli. Kalau kita lihat juga ketika orang semua masing-masing punya gawai, ada dalam satu forum, ada dalam satu ruangan, tapi tidak berkomunikasi secara langsung, itu kemudian juga menimbulkan gap gitu ya. Ada di satu tempat yang sama, tapi berkomunikasi via gawai akibat kecanggihan teknologi. Nah, kemudian kita akan lihat dari sisi lingkungan, ada positifnya penemuan pembangkit energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan, tapi sisi negatifnya tentu ada, yakni peningkatan eksploitasi litium, nikel, dan juga tembaga. Nanti Anda bisa baca lebih lengkapnya di sini dampak negatif dan positif dari teknologi. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, kita akan ke bagian bawah di sini sorotannya adalah soal olahraga. Persiapan akhir menuju LPS Monas Half Marathon. Nah, mungkin Anda juga sudah ikut daftar persiapan akhir menuju LPS Monas Half Marathon. Ini kurang dari seminggu nanti menuju ajangnya pada 2 Juli 2023. Ada sekitar 4.500 calon peserta yang sudah mendaftar, dan ini antusiasme peserta ini disikapi panitia dan juga pemangku kebijakan dengan mematangkan penyelenggaraan acara. Oke, kita tinggalkan soal ini, saudara. Kita akan lihat di halaman 15, ini kasus yang juga jadi sorotan ya. Selama sepekan kemarin ada pembunuh 7 bayi yang ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah. Saudara, pembunuh 7 bayi di Banyumas yang kita lihat selama ini informasinya bayi-bayi itu ternyata adalah hasil inses atau hubungan sedarah antara Rudi
dan putri kandungnya. Sejumlah kerangka bayi yang ditemukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah beberapa waktu kemarin ternyata adalah korban pembunuhan. Berdasarkan penyelidikan dari polisi, bayi-bayi itu adalah hasil inses atau hubungan sedarah antara pelaku yang bernama Rudi dan putri kandungnya. Total ada 7 bayi yang diduga dibunuh Rudi selama beberapa tahun terakhir. Nanti Anda bisa baca lebih lengkapnya di harian Kompas terbitan hari ini, atau Anda bisa baca secara daring di kompas.id.